Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua untuk kelas 8? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat di rumah. Untuk hari ini matematika kita akan membahas mengenai bab baru mengenai bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar di sini ada 4, yaitu yang pertama ada kubus, dan yang kedua ada balok, dan yang ketiga ada prisma, dan yang terakhir ada limas. Berarti untuk bab hari ini mengenai bangun ruang sisi datar yang terdiri dari ada kubus, ada balok, ada prisma, dan ada limas. Kenapa ini dikatakan bangun ruang sisi datar? Karena sisi yang membungkus ruang tersebut merupakan bidang datar. Nah, saya ulangin lagi, kenapa empat ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas dikatakan bangun ruang sisi datar? Karena dari sisi-sisi ruang tersebut merupakan bidang datar. Kalian harus paham mengenai dasar bangun ruang sisi datar. Kemudian ada bangun ruang sisi datar, namun juga ada bangun ruang melengkung. Nanti kalian akan mempelajari di kelas 9. Bangun ruang sisi lengkungnya itu terdiri dari ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Nanti kalian akan pelajari di kelas 9 nanti.
Nah, untuk hari ini saya akan membahas semua tentang kubus terlebih dahulu. Nah, untuk materi hari ini saya akan membahas mengenai apa itu kubus. Kubus adalah bangun ruang, sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama. Artinya apa? Jika kubus ini saya buka dengan membentuk jaring-jaring kubusnya, berarti kubusnya ada 6 persegi yang mempunyai panjang dan lebar yang sama. Seperti ini. Di sini ada 6 persegi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kubus ini saya buka, pastinya kubus ini akan membentuk jaring-jaring seperti yang sudah saya gambar. Ada 6 buah persegi yang sama panjangnya dan lebarnya. Akan tetapi dari 6 buah persegi ini ada 2 yang bisa dijadikan alas dan tutupnya. Nah, 2 persegi yang saya arsir inilah merupakan bisa menjadi alasnya dan bisa menjadi tutup pada kubus tersebut. Kemudian kubus mempunyai unsur-unsur pada kubus tersebut. Apa saja unsur-unsur kubus tersebut? Saya akan gambarkan kembali. Nah, ini saya gambarkan kubus dengan titik sudutnya. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, dan ada H. Nah, huruf-huruf ini yang sudah saya namai dari A sampai H, ini merupakan titik sudutnya. Nah, apa saja sih unsur-unsur pada kubus tersebut? Nah, unsur-unsur kubus tersebut yang pertama, pada kubus memiliki 6 sisi yang sama besarnya. Nah, yang pertama, pada unsur kubus yang pertama itu memiliki 6 sisi yang sama besar. Mana saja 6 sisi yang sama besarnya? Yaitu ada A, B, F, E. A, B, F, E ya. Di sini ada A, B, F, dan E. Nah,
ABFE ini berarti yang saya pulpen merah ini merupakan ini adalah sisi yang sama besar ya, atau memiliki satu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua adalah B, C, G, F. B, C, G, F. Ini merupakan sisi yang kedua yang saya pakai tanda pulpen merah ini. Kemudian sisi yang ketiga yaitu ada D, C, G, dan F. Sisi yang ketiga, di sini kan yang saya ada titik-titiknya ini, di sini ada D, C, G, dan H. Nah, kalau disatukan ini kan membentuk sebuah persegi ya, sebuah persegi atau membentuk suatu sisi persegi yang sama besar. Ini sisi yang ketiga. Dan yang keempat ada A, D, H, E. Ada A, D, dan HE. Nah, nih saya pulpen merahin. ADHE ini merupakan sisi yang sama besar pada kubus tersebut yang nomor 4. Sisi yang kelima yaitu A, B, C, dan D. A, B, C, D. Nih, ada AB dan CD. Nah, A, B, C, D ini merupakan sisi yang kelima pada kubus. Dan sisi yang terakhir pada kubus yaitu E, F, G, H. EF, nih EF dan GH. Nah, EFGH ini juga merupakan sisi sama besar pada kubus tersebut. Berarti tolong diingat, unsur kubus yang pertama memiliki 6 sisi yang sama besar. Artinya memiliki panjang dan lebar yang sama besar dimiliki oleh kubus tersebut. Kemudian yang kedua, unsurnya pada kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Unsur yang kedua pada kubus, unsur kedua pada kubus itu, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Mana saja sih 12 rusuk yang sama panjang pada kubus tersebut? Yang pertama ada rusuk AB. Nah, rusuk AB ini rusuk yang pertama ya nak ya. Artinya apa? Panjang kubus dari A menuju B ini yang dinamakan dengan rusuk pada kubus. Rusuk yang kedua ada BC. Artinya dari titik B menuju ke titik C menghubungkan sebuah garis dari B ke C membentuk suatu rusuk pada kubus tersebut. Kemudian ada CD. CD ini juga sama menghubungkan garis antara C menuju D. Inilah yang dinamakan dengan rusuk. Kemudian ada AD. A dan D ini juga sama dari titik A menuju ke titik D
menghubungkan sebuah garis yang disebut dengan rusuk. Kemudian ada AE. AE ini juga sama, menghubungkan antara titik A ke E dengan membentuk suatu garis. Nah, suatu garis inilah yang dinamakan dengan rusuk pada kubus. Kemudian ada BF. BF ini merupakan dari titik B menuju ke titik F membentuk suatu garis. Inilah yang dinamakan dengan sebuah rusuk. Kemudian ada CG. CG ini juga sama, nak. Dari titik C menuju ke titik G membentuk suatu garis yang dinamakan dengan rusuk ya. Kemudian ada DH. DH juga sama, DH. Kemudian ada rusuk EF. EF nih tuh. Kemudian ada rusuk FG. FG. Terus ada lagi rusuk GH. GH. Dan yang terakhir ada rusuk EH. EH. Nah, berarti pada kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Bisa dipahami untuk unsur kubus yang kedua. Unsur kubus yang pertama, kubus memiliki 6 sisi yang sama besar. Dan yang kedua, pada kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Unsur yang ketiga pada kubus yaitu memiliki 8 titik sudut. Mana aja yang memiliki 8 titik sudut? Yaitu ada titik sudut A. Nah, titik sudut ini berada di hempitan antara garis pertama dengan garis kedua. Inilah yang dinamakan dengan titik sudut. Artinya dua garis yang saling berdekatan membentuk suatu titik sudut. Kemudian ada titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan yang terakhir ada titik sudut H. Berarti pada kubus memiliki 8 titik sudut. Saya ulangin lagi. Unsur-unsur kubus ada 3. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi yang sama besar. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan yang ketiga, pada kubus memiliki 8 titik sudut. Bisa dipahami? Selanjutnya, bagaimana jika kubus saya buka? Sudah saya katakan di awal, kubus dibuka seperti gambar berikut ini. Ini adalah jika kubus dibuka membentuk gambar seperti ini. Kubus ini terdiri dari 6
buah persegi yang dihubungkan satu sama lainnya. Jika kubus saya buka, nanti bentuknya seperti berikut ini yang sudah saya gambar. Nah, kubus yang sudah dibuka terdiri dari ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 buah persegi yang saling menghubungi, saling berhubungan antara yang satu dengan yang satu lainnya. Nah, pada kubus ini di sini kan ada titik sudutnya ya. Pada persegi ini ada A, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Nah, dari persegi ini yang saya arsir, bisa juga yang saya arsir ini bisa dijadikan alas dan tutup pada kubus tersebut. Nah, dua persegi yang saya arsir ini bisa dijadikan alas dan tutup pada kubus tersebut. Dari gambar persegi, ada 6 buah persegi yang dibuka. Dari kubus yang dibuka, maka gambar ini dinamakan dengan jaring-jaring kubus. Saya ulangin lagi. Jaring-jaring kubus adalah jika kubus saya buka terdiri dari 6 buah persegi yang dihubungkan satu sama lainnya membentuk jaring-jaring kubus. Bisa dipahami? Ternyata dari jaring-jaring kubus, jaring-jaring kubus tersebut memiliki 11 jaring-jaring kubus yang bisa kalian buat nanti pada saat membuat kubus. Gambar 11 jaring-jaring kubus apa saja yang saya buat? Coba kalian lihat dan kalian bisa gambarkan di buku tulis kalian. Gambar yang pertama, ini gambar yang pertama. Ini merupakan gambar pertama jaring-jaring kubus kalau kubus saya buka. Nah, yang saya arsir ini adalah bisa jadi alas, bisa jadi tutup pada kubusnya. Gambar yang kedua, ini adalah gambar yang kedua, jaring-jaring kubus. Oke, selanjutnya gambar yang ketiga. Ini adalah gambar yang ketiga.
gambar ketiga jaring-jaring kubus. Selanjutnya, gambar yang keempat. Nah, ini adalah gambar keempat jaring-jaring kubus. Ini yang keempat. Jaring-jaring yang kelima. Ini adalah gambar jaring-jaring yang kelima. Oke, selanjutnya gambar jaring-jaring yang keenam. Nah, ini merupakan gambar jaring-jaring kubus yang keenam. Kemudian, gambar ketujuh pada jaring-jaring kubus. Ini adalah gambar ketujuh jaring-jaring kubus. Kemudian gambar jaring-jaring kubus ke-8. Ini adalah gambar jaring-jaring kubus yang ke-8. Kemudian, gambar jaring-jaring kubus yang ke-9. Ini adalah gambar jaring-jaring kubus yang ke-9. Kemudian ada gambar jaring-jaring kubus yang ke-10. Ini adalah gambar jaring-jaring kubus yang ke-10. Kemudian
Dan yang terakhir, ini adalah gambar jaring-jaring kubus yang terakhir atau yang ke-11. Ini adalah gambar jaring-jaring kubus yang ke-11. Catatan, untuk daerah yang arsir merah, ini merupakan alas pada jaring-jaring kubus. Sedangkan yang arsir biru merupakan tutup pada jaring-jaring kubus. Jika kubus dibuka dengan membentuk suatu jaring-jaring kubus, maka menghasilkan 11 jaring-jaring pada kubus. Silakan kalian gambar di buku tulis kalian. Selanjutnya, kubus memiliki ada luas permukaan dan memiliki volume pada kubus itu sendiri. Kubus memiliki luas permukaan dan volume pada kubus. Di sini saya akan menyinggung mengenai luas permukaan kubus terlebih dahulu. Luas permukaan kubus berarti luas seluruh permukaan yang menutupi kubus yang terdiri dari 6 buah persegi yang saling menghubungkan. Berarti luas permukaan artinya dari 6 buah persegi yang saling menghubungkan antara satu sama lainnya. Luas permukaan kubus adalah jumlah dari luas ke-6 buah persegi. Di sini saya akan gambarkan kembali jaring-jaring kubusnya. Di sini pada jaring-jaring kubus memiliki 6 buah persegi ya. Nah, dari 6 buah persegi ini, jika rusuk disimbolkan
dengan R berarti luas perseginya adalah R kuadrat atau R kali R. Nah, berarti dari 6 buah persegi ini pada kubus tersebut. Nah, ini yang persegi ini yang jaring-jaring kubus yang sudah saya buka, yang menghubungkan antara ke atas menuju ke bawah ini maka disebut juga dengan rusuk. Ini rusuk, maka ini juga rusuk. Berarti pada luas persegi memiliki rusuk sebanyak 2 buah. Berarti lagi rusuk yang ada 2 buah ini pada persegi berarti memiliki luas persegi. Luas perseginya yaitu R kuadrat atau R kali R. Maka dituliskan luas permukaan kubus adalah 6 buah persegi dikali rusuk dikali rusuk, atau juga luas sama dengan 6 buah persegi dikali rusuk kuadrat atau rusuk pangkat 2. Itulah rumus luas permukaan pada kubus. Selanjutnya, pada kubus tidak hanya memiliki luas permukaan saja, akan tetapi kubus memiliki volume pada kubus itu sendiri. Volume kubus berarti isi ya. Volume kubus berarti isi atau kapasitas pada kubus. Nah, pada volume kubus ini bisa menentukan dengan pada volume kubus menentukan volume dengan luas alas dikalikan dengan tinggi pada bangun ruang tersebut. Pada bangun ruang tersebut. Jika saya gambarkan, ini merupakan alasnya dan ini merupakan tutupnya pada kubus. Maka pada volume pada kubus ini kan bentuknya persegi ya nak ya, dan memiliki rusuk ya. Nah, rusuk di sini, rusuk yang pertama di sini adalah rusuk, dan rusuk ini juga rusuk. Maka pada volume pada kubus, rusuk dari kubusnya dikalikan
rusuk alas dikalikan rusuk tinggi dikalikan rusuk lebar pada kubus tersebut, atau saya singkat atau disingkat juga dengan volume kubus R kali R dikali R, atau juga volume kubus R pangkat 3. Bisa dipahami kan? Jika luas permukaan artinya kubusnya saya buka membentuk suatu jaring-jaring kubus dari persegi membentuk suatu rusuk, dan rusuk pada persegi ada 2, yaitu panjang dan tinggi, sehingga rumus luas permukaan kubus 6 buah persegi dikalikan dengan rusuknya dari panjang dan rusuknya dari tinggi pada persegi, atau juga luas sama dengan 6 dikali R pangkat 2. Sedangkan pada volume kubus menentukan dari isi atau kapasitas pada kubus. Maka rumus pada kubus volumenya rusuk dari alas dikalikan dengan rusuk dengan tinggi dikalikan dengan rusuk lebar, atau disingkat juga dengan volume kubus sama dengan R dikali R, atau juga volume sama dengan R pangkat 3. Bisa dipahami kan? Silahkan dicatat di buku tulis kalian supaya kalian paham dan bermanfaat nanti di kelas 9. Contoh soal yang pertama. Di sini saya ada soal. Hitunglah luas permukaan bangun tersebut. Ini merupakan luas permukaan pada kubus. Di sini ada AB dengan 4 cm, AE 4 cm, dan BC 4 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan. Jika kalian menemukan soal seperti ini, tolong diingat ya nak ya. Kubus ini kan mempunyai ada 3 unsur. Yang pertama, ada memiliki sisi yang sama. Yang kedua, memiliki rusuk yang sama panjang. Dan yang ketiga, pada kubus memiliki titik sudut. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka rumus luas permukaannya adalah luas sama dengan tadi saya sudah singgung, yaitu 6 buah persegi dikali rusuk dikali rusuk. Rusuk dari rusuk dari si panjangnya dan rusuk dari si tingginya, atau juga bisa disingkat juga 6 dikali R kuadrat.
sama dengan luas sama dengan 6 dikali rusuknya berapa di sini? Rusuk dan sisinya sama ya. Kalau pada kubus di sini rusuknya adalah 4 dikuadratkan sama dengan luas sama dengan 6 tetap dikali 4 kuadrat berapa? 16. Luasnya sama dengan 6 kali 16 sama dengan 96 cm kuadrat atau pangkat 2. Tolong diingat, jika luas maka satuannya adalah sentimeter pangkat 2 atau kuadrat. Ini pada rumus luas permukaan kubus. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua ada sebuah bak mandi berbentuk kubus yang memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Nah, dari soal ini coba dilihat. Yang diketahuinya adalah panjang rusuknya ya. Nah, yang diketahui adalah panjang rusuk. Panjang rusuk. Panjang rusuknya berapa di soal? 1,4 meter. Selanjutnya, tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi. Jika kalian ketemu soal seperti ini, kalau ada kata mengisi pada kubus, berarti yang ditanya adalah mencari volume pada kubus. Berarti yang ditanya adalah, dilihat ya, pada soal ini kata kuncinya adalah mengisi. Kata kunci mengisi berarti yang ditanya adalah volume. Jawab, berarti rumus volume pada kubus adalah R pangkat 3. R pangkat 3 dari mana, Pak? R pangkat 3 berarti dari dari rusuk si alasnya, rusuk dari si lebarnya, dan rusuk dari si tinggi pada kubus. R itu rusuk ya pada kubus. R-nya itu berapa? Rusuknya 1,4 pangkat 3. Volume sama dengan 1,4 dikali 1,4 dikali 1,4 sama dengan volumenya. Yuk dihitung. 4 kali 4 16, 4 5 4 1 6 9 1 1 2 1 2 1,96. Kemudian 1,4 lagi. 6 kali 4 24, 9 kali 4 36 38 47 6 9 1 4 14 8 9 17 2 1 2 3 1 2 3. Maka
maka volumenya adalah 2,744 meter pangkat 3. Tolong diingat ya, volume satuannya harus pangkat 3. Volume satuannya pangkat 3 atau persegi, meter persegi. Bisa dipahami kan dari contoh soal yang kedua? Kalau kalian menemukan ada kata kunci mengisi, berarti yang ditanya adalah mencari si volume pada kubus. R ini rusuk ya pada kubus. Ya, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Jika kalian menemukan contoh soal seperti ini, jumlah panjang rusuk sebuah kubus adalah 96 cm, luas permukaan kubus adalah. Nah, ini adalah sebuah soal. Jika kalian menemukan soal seperti ini, kan di sini adalah mencari luas permukaan ya. Nah, kalau misalnya mau mencari luas permukaan atau volume kubusnya, pastikan sudah ada panjang rusuknya. Saya ulangin lagi, jika kalian dalam soal ini mencari luas permukaan atau volume kubus, pastikan kalian harus mencari panjang rusuknya. Dan kalian harus hitung terlebih dahulu panjang rusuknya. Tolong dicatat. Dan di soal ini, kan di soal ini ada jumlah ya. Nah, kalau ada kata jumlah seperti ini, berarti diketahuinya jumlah panjang rusuk ada 96 cm ya. Nah, di sini ada kata jumlah. Ingat ya, rusuk pada kubus memiliki 12. Berarti masing-masing kubus memiliki satu buah yang terdiri dari semuanya total ada 12 rusuk pada kubus. Nah, berarti di sini rusuknya sama dengan dari jumlah si panjang rusuk ini 96 dibagi dengan jumlah rusuk pada kubus. Ingat ya, jumlah rusuk pada kubus ada 12 buah. Berarti untuk mencari jumlah panjang rusuk atau untuk mencari si rusuknya ini sama dengan si jumlah panjang rusuk dibagi dengan jumlah semua total pada rusuk. Berarti 96 dibagi 12 sama dengan, coba 12 dikali 7 84, nggak mungkin. Kalau 8 96, berarti rusuknya ada 8 cm. Selanjutnya yang ditanya adalah luas. Nah, rumus luas adalah 6 dikali 6 buah persegi dikali dengan rusuk kuadrat.
Luas sama dengan 6 dikali rusuknya ada berapa? Ada 8. Dikuadratkan. Luas sama dengan 6 dikali 64. Luas sama dengan 64 dikali 6. 4 kali 6 24. 6 kali 6 36 tambah 2 38. Berarti luasnya ada 384 cm kubik atau pangkat 2. Maka luas permukaan kubus adalah 384 cm kubik. Selanjutnya, contoh soal keempat. Diketahui luas permukaan kubus. Yang diketahui luas permukaan kubusnya ya. Luas permukaan kubusnya 96 cm kubik. Maka yang ditanya adalah volumenya. Volume kubus adalah, nah, di sini kan yang diketahui luasnya ya. Luasnya kan di sini 96 cm kubik ya. Berarti luasnya 6 dikali R kuadrat ya. Sama dengan 96 cm ya. Nah, ini tinggal dikotak-katik saja. Dikotak-katik. Bagaimana dikotak-katiknya? Seperti ini. R kuadrat tetap ya, sama dengan ini 96 tetap. Nah, yang kalian harus pindahkan adalah si 6 ini nih dari kirinya nih. Ini kan dikali ini di kiri nih, pindah ke kanan. Tadinya dikali pindah menjadi dibagi. R kuadrat sama dengan 96 bagi 6. 96 bagi 6, 6 dikali 1 sama dengan 6. 9 dikurang 6, 3, turun 6. 6 kali 6, 36. Maka 96 dibagi 6 adalah 16. Ini belum ya, masih R kuadrat nih ya. Nah, R kuadrat ini dijadiin ke rusuk biasa. Nah, kalau R kuadrat ini pindah, maka tadinya kuadrat menjadi akar. R sama dengan akar 16. R sama dengan akar 16 sama dengan 4. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volume. Berapa volume kubusnya? Rumusnya, volume kubus adalah R pangkat 3. R-nya berapa di sini? 4. 4 pangkat 3. Volume sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan volumenya 4 kali 4 16 dikali 4 adalah 64 cm pangkat 3 atau per segi. Bisa dipahami kan dari contoh soal tersebut? Nah, dari penjelasan untuk hari ini mengenai kubus dan contoh soalnya, silahkan kalian catat di buku catatan kalian. Nanti ada tugas berupa foto dan saya akan kirimkan di grup kelas 8. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dicatat dan dikumpulkan pada hari Senin.